Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video responsi saya. Perkenalkan, saya Ibu Kusnyanti dengan NIM 4342416024. Di video kali ini saya akan presentasikan tugas responsi modul Ajax, jQuery, dan Axios. Ada dua studi kasus yang akan saya demonstrasikan hari ini. Yang pertama ada studi kasus 1, yaitu cascading select wilayah. Jadi ada provinsi, kota, kecamatan, dan kelurahan menggunakan Ajax, jQuery, dan Axios. Terus yang kedua ada studi kasus yaitu halaman point of sales atau POS kasir lengkap dengan penyimpanan transaksi ke database. Notifikasi Street Alert juga menggunakan dua versi yaitu jQuery Ajax dan Axios. Oke, langsung saja kita mulai. Saya akan membuka browser dan menjalankan aplikasinya. Sebelum masuk ke demo, saya akan menjelaskan sedikit konsep Ajax. Ajax itu kan singkatan dari Asynchronous JavaScript dan XML. Itu sebenarnya secara sederhananya, Ajax itu kan memungkinkan halaman web kita berkomunikasi dengan server di belakang layar tanpa perlu mereload seluruh halaman. Jadi ada 3 kemampuan utama Ajax. Yang pertama itu adalah membaca data dari halaman web. Terus yang kedua ada mengirim data ke web server secara background. Dan ketiga itu ada update halaman sesuai respon dari server tanpa reload. Nah, contoh paling mudahnya itu apa sih? Contoh paling mudahnya itu yang seperti di study case yang pertama, jadi select wilayah. Ketika pilih provinsi, browser itu meminta data kota ke server di belakang layar kan. Nah, halaman itu kan tidak mereload tuh. Jadi cuman bentuknya hanya drop down kota yang yang berubah isinya. Nah, itu tuh yang dinamain Ajax. Nah, dalam model ini kita kan sebenarnya menggunakan dua library untuk Ajax. Yang pertama ada jQuery Ajax menggunakan fungsi-fungsi $, dari library jQuery. Sintaksnya itu menggunakan callback function, ada properti sukses untuk kondisi berhasil dan error untuk kondisi yang gagal. Yang kedua ada Axios, library JavaScript yang lebih modern dan berbasis konsep promise. Sintaksnya itu lebih ringkas, menggunakan .then untuk kondisi berhasil dan .catch untuk kondisi gagal. Perbedaan paling pentingnya itu lebih gampang diingatnya adalah di jQuery Ajax itu kita langsung bisa akses respon data dan respon status. Tapi kalau di Axios, data JSON dari Laravel atau layer lebih dalamnya, respon data status, karena akses itu membungkus responnya dalam satu layer tambahan, jadi gak bisa dilihat secara langsung, kayak gitu gampangannya ya. Di project ini, semua endpoint Ajax itu kan menggunakan format respon JSON ya, yang konsisten seperti ada status yang berisi sukses atau error, field code berisi HTTP status code, field message berisi pesan untuk user, field data berisi isi data yang dikirim ke browser. Nah, format standar seperti pentingnya agar kode JavaScript ini bisa konsisten membaca respon dari server. Oke, sekarang kita masuk studi kasus 1, yaitu cascading wilayah. Ini kan halaman yang memiliki 4 komponen select ya, yang saling terhubung. Ada provinsi, kota, atau kabupaten, kecamatan, dan kelurahan. Kalian bisa lihat saat halaman pertama dibuka, drop-down provinsi ini sudah terisi otomatis kan. Kita lihat ya di Ajax ini. Itu karena saat halaman reload itu JavaScript itu langsung ngirim request Ajax ke server untuk mengambil data provinsi kayak gitu. Bisa kita. Nah, semisal ya saya pilih di bagian Jawa Timur. Nah, secara otomatis drop-down kota itu kan ngambil dari data dari server ya. Nah, ada spinner kecil sebenarnya yang muncul sementara data diambil. Ini dari Ajax yang bekerja secara asinkronus di background kayak gitu. Terus di kotanya saya pilih kota Surabaya. Nah, setelah saya pilih Surabaya, sekarang kan drop-down kecamatan itu kan mulai terisi ya. Dan perhatikan lebih karena drop-down kelurahannya yang masih disable ini.
sesuai ketentuan kelurahan baru bisa dipilih setelah si kabupaten atau kota atau kabupaten yang sudah dipilih gitu. Ini kita semisal di bagian Subang. Nah, setelah saya pilih kelurahan, itu kan muncul alamat lengkap di bawah ya, kayak nama kelurahan, kecamatan, kota, dan provinsi. Ini tuh sebenarnya dikumpulin dari nilai setiap selek yang sudah dipilih. Kita desanya Desa Erlangga, Jaya. Nah, jadi ini yang dimaksud dari kumpulan nilai setiap selek yang sudah dipilih. Jadi ketika provinsinya ini kita rubah, semisal jadi Lampung, nah otomatis kota dan kecamatan sekaligus juga dengan kelurahan atau desa, itu langsung otomatis mengosongkan atau disable ya. Nah, sekarang saya jelaskan kodenya. Logika utamanya kan ada di dalam blok add postscript ya. Add postscript itu yang mana? Kalian bisa lihat di bagian bawah add postscript. Nah, kayak gini ya. Saat halaman di load atau di loading, jadi kita kan panggil Ajax get ya, ke root Ajax wilayah provinsi. Untuk apa? Untuk mengambil data provinsi. Jadi di dalam sukses kita loop setiap item dan append ke dropdown provinsi menggunakan jQuery. Terus yang kedua ada event listener on change di dropdown provinsi. Saat nilainya berubah, kita panggil fungsi reset select untuk mengosongkan semua dropdown di bawahnya. Kita lihat di bagian sini ya. Lalu kirim ke Ajax get ke root Ajax wilayah kota dan parameter edit provinsinya. Itu kayak pola yang sama itu diulang untuk kecamatan, kelurahan, semuanya itu mengikuti pola yang sama, yaitu di on change, reset level bawah, terus kirim Ajax, isi drop down-nya jadi response. Kayak gitu. Ini kalian bisa lihat juga, ini on change-nya, sedangkan ini untuk tadi get itu get, ada pesan error, ada pesan ketika berhasil, sukses, seperti itu. Nah, di sini kan ada Ajax di controller. Fungsi dari untuk sebagian atau dari function get kota ini buat apa sih? Jadi, fungsi get kota ini menerima parameter ID provinsi dari URL, terus menggunakan HTTP GET dari Laravel untuk memanggil API eksternal data Indonesia. Nah, hasilnya itu dibungkus dalam format respon JSON standar kayak status, kode, message, dan data. Nilai yang diterima oleh browser, kemudian dibaca oleh kode JavaScript kita. Nah, sekarang kita beralih ke versi Axios ya. Fungsinya identik, sebenarnya kayak sama persis aja, tapi cara penulisan kodenya itu yang berbeda, teman-teman. Hasilnya benar-benar sama persis kan? Jadi sebenarnya ke scanning kan berjalan dengan baik ya. Jadi data yang sama, endpoint yang sama, hanya kayak cara requestnya itu yang berbeda. Kalau kita lihat kodenya, perbedaan utamanya ada di sini teman-teman. Di Axios, satu hal yang wajib dilakukan di awal yakni set CRS token default menggunakan Axios default header common. Axios default header common itu di mana? Yaitu di sini teman-teman.
Ini cara tokennya. Ini header comment-nya. Ini tuh berguna untuk apa sih? Ini tuh untuk mengambil data. Ketika kita pakai axios.get dengan URL endpoint, hasilnya itu kan ditangani dengan .den kan. Di sini kita bisa akses respon data karena di Axios JSON-nya dari Laravel itu ada di respon.data. Jadi kalau ada error, dia tuh ditangani dengan .sketch. Ini kayak sangat mirip banget kan dengan Promise JavaScript modern sebenarnya. Oke, sekarang kita masuk ke studi kasus yang kedua, yaitu halaman point of sales atau kasir. Di sebelah kiri kan ada form input barang, terus di sebelah kanannya ada tabel keranjang belanja. Sebenarnya di fitur utamanya itu kan sebenarnya kasir kayak cukup ngetik kode barangnya ya, kayak di Alfamart, Indomart, dan lain sebagainya ya. Terus tekan enter, jadi kayak nggak perlu tombol apapun gitu loh. Jadi saat enter ditekan, Ajax Kit itu langsung dikirim ke server dengan kode yang diketik. Terus si servernya ini mencari di tabel barang. Nah, kalau ketemu, maka si server mengirimkan nama dan harga barang. Kayak contohnya kita jadi saat enter ditekan, Ajax Gate itu kan dikirim ke server ya dengan kode yang diketikkan. Semisal kalian mencari kode barang. Nah, untuk kode barangnya ini kalian itu perlu lihat di bagian tag harga atau studi kasus yang sebelumnya. Aku ngeliatnya di sini ID barang, terus aku copy, terus masuk lagi ke point of sales, paste, enter. Nah, barang kan ditemukan, terus ada nama barang dan harga barangnya juga kan. Jadi tuh sebenarnya kan keduanya ini kan kayak nama barang dan harga barang ini kan kayak read only ya jatuhnya ya, tidak bisa diketik langsung oleh si kasir. Jadi isinya itu benar otomatis dari respon Ajax-nya. Terus setelah barang ditemukan dan jumlahnya diatur, itu kan saya coba klik tambahkan. Misal barangnya ada 5, saya klik tambahkan. Perhatikan tombolnya ya, berubah jadi spinner. Ini sebenarnya sesuai dengan kasus yang ada ya, studi kasus yang diminta gitu. Barang langsung muncul di tabel keranjang dengan kode nama, harga, jumlah, dan juga subtotalnya. Terus totalnya juga kan di bawah langsung terupdate ya teman-teman. Nah, terus saya tambahkan beberapa barang lagi. Semisal saya tambahkan untuk barang di bagian sini. Pensil Faber-Castell. Ini kita copy. Kita balik lagi. Point of sales. Nah, ini kan jadi kosong. Kita tuh sebenarnya tinggal nambahin aja. Enter. Jumlahnya 5. Tambah. Terus karena tadi saya juga sudah mengcopy, klik di bagian copy ini, terus di sini, enter, muncul sidu, ini juga sidu 5, kita tambahkan. Nah, totalnya kan jadi seperti ini ya teman-teman. Jadi kasir ini kan sebenarnya bisa mengubah jumlah langsung di tabel ya. Jadi saat nilai jumlah diubah, total barisnya itu langsung dihitung ulang kayak secara real time gitu, dan ngebuat jadi total keseluruhan juga ikut terupdate gitu teman-teman. Nah, sebenarnya ada fitur penting yang kalian harus tahu. Jadi jika kasir ini memasukkan kode barang yang sama 2 kali, si tabelnya tidak akan muncul baris baru di tabel. Yang terjadi dia tuh jumlah di barisnya yang sudah ada ini malah bertambah gitu, sesuai dengan ketentuan soal. Contoh ya teman-teman, di sini kita copy lagi, terus enter, kita tambahkan
Di HPS ini kan ada 5, kita tambah 5 lagi. Nah, dia tuh tidak akan menambah baris baru, tapi melainkan menambahkan jumlahnya saja, seperti itu. Terus tombol hapus, di sini untuk menghapus item dari keranjang, dia juga langsung otomatis menyesuaikan subtotal dan totalnya. Ketika klik bayar, dia akan menjadi spinner sementara untuk request dikirim. Jadi di belakang layar ini, kode JavaScript ini kan sebenarnya mengumpulkan semua item di keranjang ya, terus beserta totalnya, lalu ngirim ke ajak post ke server. Servernya menyimpan data kedua tabel ini, penjualan untuk feedernya dan penjualan detail untuk setiap itemnya. Semua ini kan dalam satu database transaction ya. Kalau berhasil, muncul notifikasi set alert yang cantik dan pesan transaksi berhasil. Setelah klik OK, halaman otomatis dikosongkan. Tabel keranjang kosong, form input juga di reset, kasir siap melayani transaksi yang berikutnya. Sekarang version Axios untuk post, saya demonstrasikan lagi ya. Ini kita klik dulu bayar. Nah, ini barang juga ditemukan. Alurnya benar identik, cari barang, tambah panjang, bayar. Dan berbedanya adalah di bawah code. Ya, cara komunikasi dengan servernya menggunakan Axios. Nah, kalau kita lihat kode Axios untuk proses bayarnya, kita kan pakai axios.post ya, dengan URL, root, dan objek data berisi total dan item. Axios ini kan otomatis mengkonversi objek JavaScript ke JSON dan mengirimkannya. Jadi sebenarnya kelebihan di Axios ini, kita tuh nggak perlu set content type secara manual, kayak di jQuery Ajax, tapi Axios sudah secara otomatis menanganinya, seperti itu. Nah, untuk di web ini cuma kita daftarin aja, kayak buat Ajax, ajak post, dan lain sebagainya. Ini bener-bener yang kayak basic aja buat menerima rootnya atau alamatnya. Baik, sebenarnya itu tadi adalah demonstrasi lengkap 2 studi kasus Ajax. Sekian video responsi dari saya. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.